li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tanong gaya mah sampai kau. Seharusnya video ini kabur. Alhamdulillah saya merasa terhormat dan bahagia sebagai warga PPLG. Akhirnya saya bisa sholat jamaah di Masjid Darussalam ini. Setiap hari saya lewat depan sini, dan setiap hari pula saya selalu menengok ke dalam, tapi tidak pernah ada kesempatan sholat di masjid pertama di daerah atau di desa PPLG. Saya warga Wisma Permai, temannya Ustaz Taufik, temannya Ustaz Hudori, teman sudah sangat lama, mungkin sudah 20 tahun Ustaz Taufik ya. Saya Ustaz Hudori kurang lebih sama. Jadi alhamdulillah ini satu kebahagiaan. Biasanya saya sholat jamaah atau yang lain isi kajian di masjid PPLG Al-Muhajirin. Kadang-kala khutbah Jumat di Masjid Al-Qadar. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu dengan jamaah Masjid Darussalam, masjid yang kata satu dunia masjid pertama di PPLG. Mudah-mudahan mbah-mbahnya Ustaz Taufik yang mewakafkan masjid ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang memakmurkan masjid ini mendapatkan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam itu agama yang sangat jelas. Rukun iman ada 6. Itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilaf antara siapapun, ulama maupun tidak ulama. Rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, iman kepada rasul-rasulnya yang jumlahnya 25, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah yang bersifat azali. Qadar itu juga ketetapan Allah, tapi masih ada unsur ketetapan manusia. Kalau qada itu seperti bahwa Allah akan mematikan manusia, itu qada. Bahwa manusia akan mati, itu qada. Masa kata bi iradatillahi al-azaliyah, itu definisi Imam Ghazali tentang qada. Bahwa setiap manusia akan mati, itu qada. Tapi kapan dan bagaimana manusia mati, meninggal, itu qadar. Umpama ada orang yang mau matinya itu lama, usianya panjang, mau panjang umur, maka dia pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga. Atau alhamdulillah ada orang yang mau matinya sekarang, bisa bunuh diri. Lah itu qadar. Bahwa manusia akan mati, itu qada.
tapi bagaimana dan kapannya itu qadar. Kalau jenengan mau mati cepat, makan saja, izin saja tadi. Tapi kalau mau lama, makannya yang sehat. Makan buah, makan sayur, jangan banyak micin atau hindari micin dan seterusnya. Pola makan dijaga, pola olahraga dijaga, sehingga usianya panjang, meninggalnya juga lama. Nah, kita bisa ngatur mau cepat atau mau lambat matinya, bisa ngatur. Itu namanya qadar. Kalau rukun Islam ada 5 dan tidak ada khilaf sama sekali antara siapapun, apakah ulama maupun bukan ulama. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Maka barang siapa orang-orang yang mengingkari rukun iman satu maupun semuanya, barang siapa yang mengingkari rukun Islam satu maupun semuanya, maka mereka termasuk orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Tapi agama di sini masih ada kutip. Bahkan dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat amdan secara sengaja itu kafir dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur yang syar'i itu dosa besar, tapi tidak termasuk kafir. Begitu pentingnya sholat. Jadi rukun iman jelas, rukun Islam jelas. Siapa yang beriman jelas, siapa yang tidak beriman jelas. Lalu bagaimana di luar itu? Di luar itu bukan termasuk rukun iman, bukan termasuk rukun Islam. Seperti umpamanya ibadah sosial, istilah orang-orang zaman sekarang, mengasuh anak yatim, bersedekah, berinfak, mengasuh orang-orang yang duafa, orang-orang yang lemah secara ekonomi, peduli kepada tetangga, peduli kepada sesama. Itu tidak termasuk rukun iman, tidak termasuk rukun Islam. Itu hanya implikasi bahwa kalau dengan rajin sholat maka akan memiliki pedulian sosial. Kalau rajin zakat maka akan memiliki dampak kepedulian sosial. Tapi bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Orang yang tidak peduli kepada anak yatim bukan termasuk orang yang mendustakan agama. Karena itu surat Al-Ma'un yang tadi dibacakan oleh Imam Syafi'i ini harus dipahami secara benar. Dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan ad-din? Ad-din ini banyak sekali diartikan sebagai agama, sehingga terjemahannya menjadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Belum lama ini saya mendengar khotib mengutip ayat ini, menjelaskan ayat ini. Khotib
Jumat kan saya tidak khutbah Jumat setiap minggu karena kala kosong, sering juga kosongnya. Kalau pas kosong saya khutbah, saya sholat di mana? Kalau pas di kampus ya di kampus, kalau pas di rumah ya di RJ, kalau pas di jalan ya ketemu masjid di mana saya sholat. Saya mendengar khutbah Jumat mengulas ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang mendustakan agama? Ad-din di sini diartikan agama. Orang yang mendustakan agama, kata si Khatib, adalah dijelaskan di ayat berikutnya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Kita ini kan sudah hafal ayat ini, sama dengan saya, sudah zaman SD dulu sudah hafal ayat ini dan sering mendengar penjelasannya seperti itu, bahwa ad-din di sini adalah agama. Tapi kemarin itu pas mendengarkan khutbah ini, saya kemudian berpikir, masa begitu ya? Baru saya berpikir selama ini saya tidak berpikir, masa orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin, dikatakan mendustakan agama. Masa iya ya? Berarti kafir dong. Kalau kafir masuk neraka. Nah itu pikiran saya mudah. Kalau dikatakan mendustakan agama, bagaimana dengan orang yang rukun imannya, yang beriman, yang memiliki iman, yang beriman kepada enam rukun iman itu, melaksanakan 5 rukun Islam, tapi menghardik anak yatim, apakah termasuk mendustakan agama? Lalu saya berpikir, kok yang ini ada yang keliru. Bukan suratnya, bukan ayatnya, tidak ada ayat yang kayak itu, tidak ada. Tapi pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah. Dan menurut saya fatal. Maka saya pulang. Yang penting seperti dengan saya ini kan setiap hari baca Quran, tapi ada saja yang kelewatan. Padahal ini yang paling penting. Saya pulang membaca-baca kitab-kitab tafsir. Ternyata ya Allah, selama ini walaupun saya sudah belajar agama sejak di pondok, saya juga lulusan Al-Azhar, Kairo Mesir, punya gelar sekarang profesor, tapi ayat sesederhana ini saya baru tahu, baru sadar makna setelah membaca kitab. Baca kitab ternyata ad-din di sini artinya bukan agama. Ternyata artinya hari akhir. Kalimatnya sama, ad-din juga. Ad-din juga artinya agama. Inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, yang diridhoi oleh Allah, al-Islam, adalah agama Islam. Ad-din juga agama. Tapi ad-din artinya juga hari kiamat, hari akhir. Seperti dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca 17 kali dalam sehari dalam sholat. Di luar itu mungkin kita militan baca tanpa makan. Ada kata Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Allah adalah
di sini artinya hari akhir, bukan agama. Sehingga penceramah yang tadi, khatib yang tadi mengkaitkan mendustakan agama dengan perilaku sosial. Menghardik anak yatim adalah mendustakan agama. Rancu. Tidak memberi makan kepada orang miskin adalah mendustakan agama. Rancu. Yang mendustakan agama adalah yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang tidak beriman kepada Allah, itu yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama adalah yang tidak melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Adapun yang tidak mengasuh dan menelantarkan orang miskin dan anaknya tidak termasuk mendustakan agama. Jadi zaman sekarang banyak orang yang istilahnya itu lebih menekankan pada namanya ibadah sosial. Islam itu sering dikait-kaitkan dengan masalah-masalah sosial. Tidak ada salahnya, karena Islam itu juga agama yang peduli kepada masyarakat, kepada sesama. Tapi yang paling dasar, yang paling utama dalam agama, apakah itu rukun iman atau rukun Islam, jangan kemudian dikikis, dibawa-bawa ke masalah sosial. Ada juga seorang penceramah yang namanya itu Buya Syakur. Dia sudah almarhum. Buya Syakur ini menjelaskan ayat berikutnya dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu orang-orang yang salat yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Umpamanya salat tapi tetap maksiat, itu namanya lalai dalam salatnya. Salat tapi tidak khusyuk, lalai dalam salatnya. Salat tapi bolong-bolong, lalai dalam salatnya. Kalau bolong ya sahabat. Alladzina hum an salatihim fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Orang-orang yang sholat tapi riya. Riya itu pamer. Riya itu pamer. Sholat tapi demi berdoa, sholat demi tetangga, sholat agar dilihat keren, sholat agar dikira orang soleh padahal tidak. Wa yamna'un al-ma'un, dan
tidak menghalangi bantuan yang baik, artinya memberi bantuan kepada sesama, peduli secara sosial. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, membantu orang miskin, mengasuh anak yatim. Ini hal-hal yang lebih penting, lebih mendasar dari agama, dari sholat, lebih utama daripada sholat. Hadirin dirahmati oleh Allah, ini pandangan yang keliru. Sekali lagi, sholat termasuk salah satu dari rukun Islam. Sholat adalah tiang agama, tidak ada yang lebih penting dari sholat. Tiang agama, masjid ini kalau tidak ada tiangnya, rubuh ini masjid. Atau kalau tiangnya ada tapi lemah, gak kuat, rubuh. Kalau ini adalah masjid yang pertama, berarti berapa usianya masjid ini? Berapa usianya? 56 tahun. Oh, di bawahnya 56. Berarti 50 tahun lebih. 70 tahun. Sama umur saya. 70 tahun. 70 tahun tetap berdiri kokoh karena tiangnya ini. Tandaan nih Pak. Kenapa? Tandosi. Tiangnya ini tetap berdiri kokoh karena tiangnya kuat. Sholat juga begitu. Orang yang lemah mentalnya, terganggu kejiwaannya, tidak stabil dalam hidupnya, mudah ambruk ketika menghadapi masalah, itu karena tiangnya tidak kuat. Maka solusi menghadapi berbagai macam masalah kehidupan itu sholat, tiangnya diperkokoh. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ada yang menerjemahkan tegakkanlah sholat, bukan laksanakan sholat perintahnya. Tahu? Perintahnya bukan laksanakan sholat. Kalau laksanakan sholat itu gampang, dengan sekudu ke masjid, waktunya takbir ya takbir, waktunya rukuk ya rukuk, waktunya i'tidal ya i'tidal, waktunya sujud ya sujud, duduk ya duduk, salam ya salam. Itu melaksanakan sholat, cukup itu kalau melaksanakan sholat perintah. Perintahnya adalah tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Seperti mendirikan bangunan, mendirikan sholat itu butuh effort, istilah anak zaman sekarang, butuh ekstra usaha. Seperti membangun masjid ini, ada uangnya dulu, ada tanahnya dulu, dan sebelum itu ada niat dulu, niatnya kuat. Lalu ada komitmen bersama, sumbangan dari sana sini. Setelah itu butuh arsitek, butuh tukang, butuh guru, butuh bantuan kanan kiri. Persis seperti mendirikan sholat. Dirancang dulu oleh orang tuanya agar anak ini bisa mendirikan sholat. Dididik sedemikian rupa, dikasih contoh sama orang tuanya, disekolahkan di pondok yang benar, diajari setiap hari, digandeng ketika dia masih kecil untuk sholat jamaah, didoktrin, diarahkan, didoakan. Seperti Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas
Jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, aku dan keturunan. Nabi Ibrahim sudah mendoakan untuk anak cucunya agar mendirikan sholat. Karena sholat itu harus ditegakkan, tidak cukup dilaksanakan. Tidak cukup dilaksanakan. Kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa sih banyak orang sholat tapi korupsi masih merajalela? Jawabannya ya mungkin ini: masjid ramai tapi riak, berlomba dalam kemewahan masjid tapi isinya kosong, tidak ada penghayatan di dalam. Sholat asal sholat. Beda dengan Masjid Darussalam ini, Masya Allah, masjid yang pertama. Luar biasa. Masjid yang pertama itu pasti didirikan dengan penuh keikhlasan. Imamnya juga Ustaz Kudoni, orang yang sangat khusyuk, alim, zahid. Dan imam juga enak. Tapi zaman sekarang masjid didirikan dengan sangat mewah di sana sini, tapi kosong jamaahnya. Kalaupun ada, ya mungkin juga ada unsur pamer lah, ada unsur agama. Sekarang ini kan saya kadang-kadang, kemarin saya ketemu teman, dulu saya dijadwal ceramah seperti ini, khutbah Jumat saya dijadwal kira-kira 10 tahun yang lalu. Setelah itu tidak pernah diundang, tapi saya ya tidak ada masalah memang. Cuma kadang-kadang ada apa ya, baru seminggu yang lalu orangnya datang dan mengatakan, Ustaz, mohon maaf, masjid yang dulu dengan pernah misi kajian rutin itu konflik. Oh gitu. Nah, konflik itu sing diroyok apa nih masjid ayo. Ini antara apa jenenge, antara duit sama kayak gagah-gagahan. Kalau ngurus masjid sebagai takdir itu sangat bangga mendapatkan kehormatan itu dari masyarakat. Itu yang dikejar. Oh alah. Dan dulu dengan misi di sana itu takdirnya saya. Setelah itu saya ditendang, diganti takdir yang lain. Sudah dengan juga itu ditendang. Allah, royoan takdir. Untuk apa ini ibadah? Lillahi ta'ala. Karena itu setiap masjid harus kita makmurkan. Kita makmurkan, bukan kita perebutkan. Dan setiap kali masjid yang pernah saya isi kajian seperti ini, ada saja masalah. Mulai dari ada pokoknya yang terdekat maupun yang terjauh, yang terkecil maupun yang terbesar, ada saja masalah. Jadi kita harus membangun sebuah budaya bahwa masjid itu tempat perjuangan, tempat perjuangan, bukan tempat boleh nafkah, bukan. Masjid itu tempat perjuangan. Makanya di Indonesia ini masjidnya banyak. Tadi kata Ustaz Bukhari di Belgia ada 11. Ya alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Cuma kadang-kadang ada saja. Kemarin itu kapan ya? Pas kemana ya? Saya lupa ya. Oh ini di Sidoarjo kemarin ya. Itu ada di Malang kemarin saya di Malang, di daerah apa itu, Gondang Legi, daerah Gondang Legi. Saya sering lewat daerah itu. Baru sadar kemarin ternyata ada 12
seberangnya pas juga masjid. Ini apa sih? Iya ceritanya itu ada dua musuh kuwati. Kesannya itu kayak saingan. Kuwati dua-duanya di pinggir jalan dua-duanya. Saya pernah juga khutbah Jumat di daerah apa jenenge taman bunga, apa? Daerah Inden kan, taman apa sana? Taman bunga kan? Nggih, flora. Flora masuk ke kanan. Kemudian sebelum khutbah saya disiki sama takmirnya. Ustaz, antum ini minna atau minhum? Antum ini minna minhum, termasuk golongan kami atau golongan mereka? Waduh, ini gawat. Ya ngapunten, saya ini orang NU. Cuma ya kadang-kala undang mengisi khutbah Jumat di masjid-masjid yang selain NU, termasuk yang di Flora itu. Mungkin melihat tampang saya atau bagaimana, ditakoi, Ustaz, antum ini minna atau minhum? Kalau minna termasuk golongan kami, itu pastinya di sini, Ustaz. Tapi kalau minhum ada lagi, maksudnya di depan. Kayak Mesir. Tidak bisa jawab saya kalau ditanya minna atau minhum. Kalau saya bilang saya ini NU, bisa disapa, kamu tetap bukan di sini. Saya dulu tinggal di TWP, Taman Waru Permai, sebelum pindah ke Wisma. Di situ ada musola kecil. Awal-awal saya masuk situ, takmirnya nanya saya, Bapak orang baru ya di sini? Nggih. Bapak NU napa Muhammadiyah? Ketika masuk musola ditanya, Bapak NU napa Muhammadiyah? Saya bilang saya NU. Alhamdulillah. Tapi ditanya lagi berikutnya, Bapak NU Gus Dur napa non Gus Dur? Wah, ini angel jawabannya. Angel ini. Untung saya jawabnya benar. Saya NU Gus Dur. Untung. Orang saya bilang saya NU Gus Dur. Alhamdulillah. Monggo jenengan salat teng mriku. Nek boten Gus Dur boten asal. Ya Allah. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki. Sampai kadang-kadang masih itu tukaran, masuk koran, segala macam, masuk radio, pakai senjata tajam gara-gara tentang masjid. Maka harus kita benahi pengelolaan masjid ini, kita benahi niat kita, mengapa kita mengelola masjid. Kembali ke pembahasan awal, bahwa Islam itu adalah Islam yang agama yang tegas, rukun Islamnya jelas, rukun imannya jelas. Yang sosial itu bukan rukun iman, bukan rukun Islam, tapi bagian penting dalam ajaran Islam. Jadi kalau mengantarkan anak yatim itu dosa, tapi tidak termasuk mendustakan agama. Pelit itu dosa, tapi tidak termasuk mendustakan agama. Sholat rukun Islam, tidak ada lagi yang lebih penting dari rukun Islam. Yang dimaksud yang ibadah-ibadah sosial tadi
Tidak ada yang lebih penting dari hukum Islam termasuk sholat. Karena sholat adalah tiang agama yang tanpanya sebuah agama atau agama itu akan runtuh dan ambruk. Saya kira perkataan yang bisa saya sampaikan biasanya ada tanya jawab. Betul. Saya kira demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhumullah Allahumma istighfar Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa rzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.